Viral pengeroyokan terhadap pengemudi ojek online di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku diamuk massa hingga akhirnya meninggal dunia. Ratusan masyarakat melakukan unjuk rasa di depan kantor Pemprov Jawa Barat menolak kenaikan harga BBM sekaligus mendesak dikeluarkannya Pergub Reforma Agraria. Kenaikan harga BBM juga berimbas kepada para peternak. Pasalnya harga pakan ayam kini juga ikut melonjak. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Ya, berita pertama datang dari Bandung, Jawa Barat. Ratusan masyarakat dari kalangan petani, buruh, dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pusat pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam aksinya, massa gabungan ini menolak kenaikan BBM yang menyengsarakan kaum buruh dan petani, serta mendesak Gubernur Jawa Barat untuk mengeluarkan Pergub Objek Reforma Agraria. Sambil berjalan kaki dan membentangkan spanduk tuntutan, ratusan massa aksi dari buruh, petani, dan mahasiswa bergerak menuju gedung pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Dalam aksinya, massa gabungan ini menolak keras kenaikan harga BBM yang dinilai sangat merugikan dan menyengsarakan kaum buruh dan petani. Tak hanya itu, mereka menuntut agar Gubernur Jawa Barat menerbitkan Pergub dan Perda tentang skema pembiayaan, juga penetapan tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial di Jawa Barat. Massa menghendaki pemerintah Provinsi Jawa Barat turun langsung dalam memberikan jaminan harga di pasar bagi para petani, agar tidak terjadi kecurangan di kalangan tengkulak. Massa juga mendesak Gubernur Ridwan Kamil untuk mengeluarkan Pergub dan Perda yang menaungi nasib mereka. Bahkan dalam aksinya, para petani membawa hasil panen yang ingin diberikan pada Ridwan Kamil. Sebagai bentuk dukungan terhadap program petani milenial yang digagas oleh Pemprov Jawa Barat. Tuntutan mengenai hentikan reforma agraria palsu versi Jokowi ini sangat jelas terhadap situasi yang sangat krisis. Efek pandemi, krisis kesehatan, efek krisis di tengah situasi imperialisme monopoli dunia, kawan-kawan. Situasi hari ini merupakan keterhubungan dari situasi yang menghubungkan perjuangan kita, kawan-kawan. Perjuangan kelas buruh, kaum tani, pemuda, mahasiswa untuk turun bersama, bersatu padu mengkampanyekan persoalan terhadap rezim busuk hari ini, kawan-kawan. Krisis imperial monopoli dunia merupakan bentuk dari efek terhadap negeri kita, negeri setengah jajahan, setengah feodal, yang masih mengawetkan sistem monopoli tanah, perampasan tanah. Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polrestabes Bandung. Para petani dan buruh ini berharap agar pemerintah pusat maupun daerah tidak tutup mata dan telinga atas fenomena yang terjadi saat ini. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kita ke Tegal, Jawa Tengah, pemirsa. Kenaikan harga bahan bakar minyak tidak hanya berdampak pada melambungnya harga kebutuhan pangan. Peternak ayam Arab petelur di Kota Tegal, Jawa Tengah juga ikut merugi akibat melambungnya harga pakan sehingga tidak menutup biaya produksi. Salah seorang peternak ayam Arab petelur di Kelurahan Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, mengaku saat ini para peternak ayam petelur sedang dilanda kelesuan. Pasalnya harga pakan ternak yang sebelumnya sudah mengalami kenaikan kini harus naik lagi akibat kenaikan harga BBM. Hartono, salah seorang peternak ayam petelur di Kelurahan Tunon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, mengatakan dampak kenaikan harga BBM membuat harga pakan ternak ayam melonjak hingga 11%. Hartono menuturkan saat ini para distributor pakan ternak sudah menaikkan harga jual pakan dari sebelumnya Rp310.000 per 50 kg atau per sak menjadi Rp350.000 per saknya. Untuk memenuhi kebutuhan pakan ternaknya sekitar 1.200 ekor dibutuhkan 110 kg atau 2 sak pakan lebih per harinya. Komponen pakan ini terdiri dari jagung giling, bekatul, dan konsentrat. Ia pun mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp1.200.000 per bulannya.
Namun membengkaknya biaya produksi ayam petelurnya itu tidak dibarengi dengan naiknya harga jual telur di pasaran. Dalam kondisi normal, dalam sehari ia bisa menjual antara 650 hingga 700 butir telur setiap harinya dari 1.200 ekor populasi ayam Arab petelur miliknya. Sebelum kenaikan BBM, itu harga bahan baku pakan sudah naik duluan. Itu naik sekitar 15.000 per sak atau per 50 kilonya. Itu sudah naik. Nah ini belum tahu nih nanti adanya kenaikan BBM, nanti naik lagi kita belum tahu. Yang jelas pasaran telur di pasaran itu turun. Artinya mungkin daya beli masyarakat menurun dengan adanya kenaikan BBM itu. Terdampak kalau ada kenaikan BBM ini apa? Ya jelas itu. Jadi kita biaya operasional tetap tinggi karena ayam harus makan, tapi untuk pasarannya turun. Makanya berapa persen penurunan keuntungan? penurunan keuntungan sekitar 30%. Lumayan banyak itu ya? Banyak. Makanya tadi stoknya kan masih banyak itu. Biasanya kan saya sehari itu produksi 650, bisa jual setiap harinya itu sekitar 700. Minim-minimnya itu sekitar 550 butir lah sehari. Peternak ayam Arab petelur di Kota Tegal, Jawa Tengah meminta agar pemerintah memberikan solusi bagi peternak unggas agar kelangsungan peternak ayam Arab petelur terus berjalan. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapole bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genal nedan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh.
Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, Anda masih di Kabar Indonesia. Seorang pengemudi ojek online menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah orang di sebuah SPBU. Peristiwa penganiayaan ini ternyata berbuntut panjang. Salah satu pelaku penganiayaan tewas di masa setelah berhasil diamankan. Polisi pun mengamankan 4 orang terkait tewasnya pelaku penganiayaan pengemudi ojek online. Inilah pengemudi ojek online yang menjadi korban penganiayaan saat mengantri di SPBU Kota Semarang. Pria yang diketahui bernama Hasto Priyo hanya terduduk lesu setelah dianiaya oleh 2 orang di SPBU di kawasan Brigjen Sudiarto, Semarang. Setelah dilarikan ke rumah sakit akibat luka lebam, korban melaporkan ke kantor polisi. Kejadian tersebut tidak sampai di situ, rekan korban sesama driver melakukan pencarian dan berhasil mengamankan 1 orang pelaku bernama Kukuh Panggayu Utomo di wilayah Telogosari. Keberadaan pelaku yang telah diketahui dan menyebar di grup komunikasi langsung dicari oleh sejumlah pengemudi ojek daring pada hari yang sama. Saat hendak dilakukan penangkapan, Kukuh justru melakukan perlawanan dengan menggunakan sebilah pisau ke sejumlah pengemudi ojek daring. Dalam perkelahian, salah satu pengemudi ojek online ikut terkena senjata tajam di bagian tangan dan mulut hingga memicu kemarahan massa. Pelaku penganiayaan pengemudi ojol akhirnya tewas akibat dianiaya massa setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Buntut dari penganiayaan pengemudi ojek online hingga berujung tewasnya pelaku penganiayaan tersebut, polisi berhasil mengamankan 3 orang. Ngaco kayak gini, saya ngelempar helm gini. Mukul atau lempar? Helm Dia saya pukul lempar. tapi terlepas, jadi ngelempar. Helm saya lempar gini. Ini jaraknya dekat, Mas ya? Ya, sehingga ya kayak gini loh. Ya, berarti Depan. terus jatuh ya. Tangannya Kukuh itu Tangannya nyabet. Tangan Pak Kukuh gini. Nyabet gini, saya lempar helm. Kena tangan sama kena pipi. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, terdapat 2 kasus berbeda yakni kasus penganiayaan terhadap pengemudi ojol yang dilakukan Andi Priyono yang saat ini masih buron dan Kukuh yang merupakan pelaku sekaligus korban meninggal. Sedangkan kasus kedua penganiayaan terhadap korban Kukuh di wilayah Telogosari yang berujung meninggal dunia. Dalam kasus ini polisi mengamankan senjata tajam milik korban dan sejumlah barang bukti lain yang diduga digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Kukuh. Peristiwa penganiayaan ini kemudian berdampak atau berakibat pada peristiwa kedua, di mana kawan-kawan sebagaimana kita ketahui bahwa korban dari peristiwa pertama ini adalah salah satu driver online yang kemudian memicu solidaritas teman-temannya untuk mencari siapa pelaku dari peristiwa pertama ini. Lalu kemudian pelaku yang melakukan penganiayaan ini itu kemudian diketahui dan diamankan oleh teman-teman dari driver online yang sayangnya kemudian ada upaya kekerasan, ada tindakan kekerasan yang mengakibatkan pelaku ini meninggal dunia. Kapolrestabes mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan main hakim sendiri. Masyarakat diminta untuk memberikan informasi atau boleh menangkap tangan, namun langsung diserahkan ke pihak kepolisian.
Atas perbuatan pelaku, ketiga orang yang diamankan terancam jeratan pasal 170 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Menyikapi penyesuaian harga BBM bersubsidi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajak mahasiswa untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat penerima. Menurut Ganjar, cara tersebut dianggap lebih tepat dan efektif sebagai ekspresi kebebasan berpendapat selain aksi turun ke jalan. Dalam membuka FGD dinamika dan strategi menghadapi dampak pengalian subsidi BBM yang diselenggarakan Polda Jawa Tengah di Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mempersilahkan masyarakat menyampaikan kritik maupun masukan terhadap penyesuaian harga BBM. Dalam forum diskusi, Gubernur Jawa Tengah mengajak mahasiswa yang mau ikut mendampingi penyaluran BLT bagi masyarakat penerima imbas dari kenaikan BBM. Menurutnya, ajakan terhadap para mahasiswa merupakan salah satu cara untuk melihat dan mengawasi transparansi penyaluran BLT, serta melihat siapa yang melakukan penyimpangan. Protes boleh, demo boleh, yang penting tidak merusak, tidak saling menyakiti, maka oke. Nah, sekarang kita ajak, mau nggak dengan data yang saya berikan ini, kawan-kawan bisa terlibat. Umpama, ojek, mau online maupun konvensional, bisa nggak Anda membantu teman-teman Anda sendiri yang belum mendapatkan bantuan siapa? Industri kecil menengah siapa, petani siapa, nelayan siapa. Ini kan kelompok sasaran. Yang terakhir, ya kemarin Blora ada kejadian, BLT-nya disunat. Mau nggak kemudian kawan-kawan mendampingi? Siapa yang mendampingi? Kelompok komunitasnya. Nah, mahasiswa di mana? Mahasiswa mau pilih yang mana? Ini ada kelompok dampingan, mungkin ada yang interest ke petani, ke nelayan, ke UKM, ya, ke ojek, ya, atau barangkali mereka juga bisa mendampingi ke pembagian BLT yang bermasalah. Kalau iya, saya distribusi. Silakan ini pembagiannya di sini tempatnya. Mungkin ada posko mahasiswa untuk mendampingi pembagian BLT. Itu keren. Dan nanti mahasiswa akan bisa melihat satu perilaku korupsinya, ya. Dua, transparansi yang dilakukan. Jangan-jangan juga menemukan governance yang baik, betul-betul. Sehingga mereka akan bisa perbaiki, atau barangkali ide-ide dari mahasiswa juga bisa disampaikan. Begini loh perbaikan yang bisa dilakukan. Dan kalau itu mau, saya akan berikan penugasan untuk berpartner dengan pemerintah daerah. Ajakan Ganjar direspon dingin kelompok Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI yang sejak awal menolak kenaikan BBM sehingga ajakan mendampingi penyaluran BLT pun tidak diterima. Penyampaian Pak Ganjar kan disampaikan untuk mahasiswa yang mendampingi pembagian BLT kan. Baik ke awal lagi kan mahasiswa kan di awal kan menolak Pak, terus kenaikan BBM. Terlebih kita malah digiring untuk mendampingan BLT, saya rasa itu kurang pas ya, malah memberikan tidak baiklah bagi mahasiswa yang menolak kenaikan BBM. Tapi bagi yang mau ya silahkan, saya tidak memaksakan ya. Bagi siapapun yang ingin membantu BLT ya silahkan. Cuma kita yang mahasiswa yang menolak ya tetap menolak, dan proses pembagian itu saya pribadi tidak akan ikut. Tapi untuk yang ikut membagi ya silahkan. Namun berbeda disampaikan kelompok Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI yang ikut menyuarakan penolakan kenaikan BBM, namun juga aktif dalam kegiatan bakti sosial ke masyarakat terdampak. Di pertemuan FGD sebelumnya bersama dengan Bapak Kapolda, sudah kita sampaikan permohonan agar kita dilibatkan menjadi satgas dalam proses penyaluran BLT dan segala bantuan, dan termasuk kemudian inovasi-inovasi yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi. Dan pada kesempatan tersebut juga Bapak Kapolda menyampaikan bahwasanya ini adalah ide yang solutif dan segera akan di follow up terhadap gubernur. Jadi ketika kami melihat respon Bapak Ganjar selaku gubernur pada pagi hari ini, ya kami apresiasi karena ada kesamaan pikir dengan kami, terkhususnya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan terima kasih kepada Pak Kapolda yang telah menyampaikan aspirasi kami ke Bapak Gubernur dengan adanya kegiatan. Mungkin kami akan menantikan kapan kiranya tindak lanjut ini secara nyata biar segera dapat kemudian memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menambahkan, kepolisian akan selalu mengawal dan mengamankan kebijakan pemerintah agar pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat selalu terjaga. Kami jajaran Polda Jawa Tengah akan mengawal dan mengamankan kebijakan pemerintah
terkait dengan kenaikan BBM itu sendiri. Sehingga kedepannya Kamtibmas wilayah Jawa Tengah akan tetap terjaga dengan upaya-upaya preemptif yang kita lakukan. Jadi final check-nya hari ini panel yang kita lakukan nanti diharapkan akan menambah suatu wawasan bagi masyarakat kita, pemangku kepentingan untuk bersama-sama mempunyai konsep sense of crisis. Jadi mempunyai solusi, menyiapkan tanggap terhadap krisis yang akan kita lakukan. Atas kebijakan kenaikan BBM subsidi, pemerintah memberikan bantuan sosial sebagai dampak kenaikan harga BBM. Subsidi yang diberikan sebesar Rp600.000 bagi 20,6 juta keluarga penerima manfaat. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Ya, demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.